Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Ya, kali ini di Warta Cakasana telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah tokoh yang berperan besar dalam kemajuan pendidikan yang ada di Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Emma Sumiati MSI, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah rawuh, sudah datang di SMA Negeri 1 Baga. Terima kasih Ibu. Terus saya di sini tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh dua orang yang sangat spesial tentunya di SMA Negeri 1 Baga, yaitu ada Ibu Iyut Mainarni ST selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baga. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Wawan Harjito SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan di SMA Negeri 1 Baga. Selamat siang Bapak Wawan. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ibu Emma, selamat datang ya Ibu Emma di SMA Negeri 1 Baga. Kira-kira gimana Bu kesan pertama ketika Ibu baru datang di SMA Negeri 1 Baga ini? Kesan pertama ketika saya baru masuk pintu gerbang itu sudah melihat sekolah ini sekolah bagus. Sama ada aura positif, aura baik di sini dan bersih sekali. Dan sekolah ini kami prediksi nanti bisa berkembang menjadi sekolah yang terbaik di Kabupaten Malang. Amin. Bisa mencetak siswa-siswi yang berprestasi di masa depannya menjadi orang-orang besar. Amin. Tinggal bagaimana guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Baga ini bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah baik, mencetak prestasi, meningkatkan mutu kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Baga. Oke. Kesan yang cukup positif ya Bu ya? Oh, sangat positif. Sangat positif, Alhamdulillah. Terus tentang berhubungan dengan kesan yang positif itu, kira-kira Ibu Emma bisa melihat potensi apa nih di SMA Negeri 1 Baga yang bisa kami kembangkan? Tadi saya pertemuan dengan kepala sekolah, dengan para guru ya. Ada satu di sini program yang sangat-sangat unik dan itu sangat bagus untuk dikembangkan, yaitu Prodistik. Ya, itu kerjasama dengan ITS. Mungkin kalau di luar itu kayak istilahnya fast track. Jadi siswa-siswi sini diajari tentang IT, diajari bagaimana ilmu, kemudian penggunaannya, penerapannya dengan IT tersebut, ada magangnya juga. Dan nanti dia kalau melanjutkan ke perguruan tinggi, dia bisa ada perhatian lah sedikit dari perguruan tinggi. Jika ada pilihan, ada 2 orang siswa, satu tidak mempunyai sertifikat Prodistik, satu memiliki siswa SMA Negeri 1 Baga ini akan diutamakan yang dari SMA Negeri 1 Baga. Dan ini baru ada satu-satunya di Kabupaten Malang. Saya kira ini menjadi unggulan. Dan saya minta dikembangkan dengan serius. Saya kira ini bagus sekali. Jadi menambah peluang ya Bu untuk peluang yang siswa SMA Negeri 1 Baga yang tergabung dalam Prodistik itu ya. Ya, jadi menambah peluang, keterampilan, juga ilmu, juga kesempatan jika dia melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya ITS. Mungkin Ibu bisa memang saat ini kan di Prodistik sendiri juga di IT gitu, di IT yang kita kembangkan. Menurut Ibu, IT sendiri hubungannya dengan kemajuan pendidikan memang sangat erat gitu. Hari ini IT tidak lagi pendukung. Hari ini sudah menjadi kebutuhan utama. IT itu ada 2 sisi seperti pisau, ada untuk kebaikan, ada bisa berpengaruh jelek. Tapi di sini saya lihat IT dipergunakan untuk kebaikan. Nah, hari ini bisa kita gunakan kesempatan ini, siswa-siswi kita giring, kita rangkul untuk menggunakan IT secara benar. Jadi saya kira program ini sangat-sangat bagus sekali. Mungkin saya bisa menambahkan Ibu, di
di SMA Negeri 1 Paga untuk program prodistik ini kami tidak memilih-milih Ibu nggih. Jadi semua siswa yang ada di kelas 10, karena memang di tahun ini program ini baru kami jalankan Ibu. Semua siswa yang ada di kelas 10 itu semua kami ikutkan Ibu. Jadi kami tetap memberikan semangat kepada anak-anak, ayo ikuti program ini dengan baik, apapun itu kendalanya. Itu kalian harus bisa mengatasi kendala tersebut, harus sampai lulus, saya katakan. Kalian harus mendapatkan kemampuan ini, keterampilan ini harus kalian kuasai, dan bonusnya kalian mendapatkan sertifikat dari ITS Ibu. Jadi orang tua yang di awal kami berikan sosialisasi terkait program tersebut itu sangat antusias Ibu. Bahkan yang ada di luar daerah itu sempat telepon kepada pihak sekolah ya Pak ya, beberapa kali Bu, ada beberapa orang tua bahkan sampai sekarang tuh masih menanyakan apakah ada kesempatan untuk masuk ke SMA yang 1 Paga Ibu. Nah, demikian. Karena memang kalau sudah di bulan-bulan seperti ini kan tidak bisa ya Bu ya, kami berikan alasan bahwa waktu kami sudah penuh, kemudian seandainya pun untuk mutasi harus mendapatkan atau mempunyai nilai semester 1 terlebih dahulu itu Bu. Jadi ini juga menurut kami ya ada dampak-dampak positif sehingga sedikit banyak sekolah kami lebih dikenal di luar Ibu. Iya, kalau mutasi saya kira Ibu bukan hanya siswa tersebut punya rapor, tetapi di sini ada tempat apa enggak? Punya rapor, tetapi sudah enggak ada tempat, kan ya enggak bisa. Nah, jadi ini saya harapkan jadi program unggulan. Syukur-syukur nanti Bu Yud ya. Bagaimana nanti kita mengarahnya juga nanti bisa dibuat. Memang semua siswa diberi kesempatan ya untuk mengikuti kelas 1. Nanti bagaimana kalau saya punya impian ya, gambaran bagaimana nanti kita pilih anak-anak itu yang memang betul-betul serius prestasi dalam itu, menekuni itu, punya bakat, minat, kompetensi itu dijadikan satu kelas. Jadi kayak kalau di SMA itu kelas industri, kelas unggulan 1 itu memang punya itu, sudah nanti di situ anak akan bisa berkembang, bersaing untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan tentang ini. Saya kira itu menjadi bagus unggulan. Mungkin sekolah lain akan iri bisa membuka kelas unggulan seperti itu. Kemarin itu untuk siswa-siswa yang memiliki potensi lebih itu sudah kami pilih, kemudian kami ikutkan ini Bu lomba Prokomit ada dari ITS Bu. Jadi kami sudah pembinaan sudah berjalan yang nantinya akan kami kirimkan untuk mengikuti lomba tersebut. Iya, jangan ikuti lomba saja Bu. Jadi nanti kalau memang dia punya dari tes, dari hasil itu mempunyai grade di atas dari yang ditentukan, dia kita garap. Jadi tidak seperti standarnya temannya grade-nya 75, yang lain 75. Dia mungkin punya 85, 90. Kita buat dia punya kompetensinya nanti lebih dari itu. Jadi kita punya istilahnya kelas unggulan, tidak hanya ikut lomba, jadi nanti bisa untuk dia sendiri kalau sudah lulus sudah bisa mandiri gitu. Punya produk sendiri dia ada di bidang IT gitu. Samping itu mungkin dengan adanya kelas semacam itu nanti ada semacam perebutan, artinya saingan. Ya, untuk bersaing untuk masuk kelas unggulan tersebut. Kan membuat siswa belajar sehingga bagaimana caranya biar masuk di kelas tersebut. Jadi lebih termotivasi ya Pak. Iya, motivasi itu harapannya juga. Kalau sekarang kan ya memang nggak ada ujian nasional. Kalau dulu kita siswa kan bersaing untuk ujian nasional, apalagi ada kelas akselerasi, berusaha untuk bersaing masuk program tersebut. Tapi kalau di sini ada kelas tadi prodistik, bagaimana anak itu bersaing untuk masuk kelas ini. Saya minta yang kelas ini juga ya memang betul-betul punya kelebihan. Ya memang yang di lain ada kelas prodistik reguler. Kalau ini betul-betul lebih dari temannya itu Pak. Betul. Dan juga harapannya dengan prodistik ini juga tidak untuk kemungkinan bagi anak-anak yang tidak meneruskan di perkuliahan. Harapan kami itu bisa dijadikan patokan sertifikat itu untuk dunia. Iya Pak, nanti yang kelas khusus kita memang tidak harus ke
melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi karena kita kerjasama dengan ITS ada peluang tadi yang melanjutkan, ada kesempatan di ITS, yang tidak melanjutkan dia sudah punya pertama keterampilan mandiri dirinya sendiri dari diri, kedua keterampilan yang ada di diri, kompetensinya diri terkait dengan IT, kedua sertifikat. Syukur-syukur nanti kalau memang yang kelas unggulan itu Pak, dibekali juga dengan keterampilan bahasa Pak. Kalau anak sudah punya 2 ini, saya kira dia luar biasa dan akan laku Pak kemana-mana. Karena apa? Sekarang coba lihat orang melamar ke suatu lowongan pekerjaan ya, yang ditawarkan itu pasti harus menguasai IT, bidang ini, program ini, kemudian menguasai bahasa asing itu saya kira itu kalau sudah punya itu dia akan dicari. Betul itu. Nilai jual ya Bu. Nilai jualnya tinggi ya. Ngomong-ngomong soal IT, kebetulan kami di SMA Negeri 1 Paga ini juga lagi gencar-gencarnya Bu dalam melakukan digital branding. Jadi kolaborasi antara siswa dan juga guru-guru di sini dalam mempromosikan lewat media sosial Bu. Juga kita punya yang namanya itu e-kreasi Bu. Itu adalah web di mana kita itu menampung atau mengumpulkan karya-karya hasil siswa-siswi di SMA Negeri 1 Paga Bu, seperti itu. Itu masih dalam bentuk web. Bentuk web Bu. Bagaimana kalau kami saran ya, bagaimana Bu bikin terkait dengan layanan. Layanan itu nanti sudah berbasis Android, tidak aja pakai web, sudah pakai HP bisa. Tentang tentang layanan bagaimana siswanya itu hari ini masuk apa enggak, bisa dikirim ke guru. Mungkin absennya sudah berbasis itu kita ini. Bagaimana gurunya hari ini mengajar dia mengisi materi apa. Nah, bisa dikirim, bisa mengecek ibu kepala sekolah kan kadang tugas kemana-mana. Oh Pak Iwan ini ngajar apa ada? Selesai Pak Iwan memberikan ini jurnalnya apa yang dikirim. Jadi saya membantu kepala sekolah, juga bisa membantu orang tua, juga bisa membantu siswa untuk kemudahan. Mungkin di kantin bisa pakai ini pakai pembayaran digital. E-kantin ya, itu sudah pakai digital saja kan bisa. Saya tantang di sini bisa buat aplikasi, tidak usah yang yang mulu-mulu. Kalau orang Jawa mulu-mulu, sederhana saja nanti dikembangkan. Nah, kalau di sini sudah IT, bagaimana kita bikin tentang pendidikan pencegahan narkoba? Bisa kan dengan IT, apalagi animasi kan sudah sekarang itu sudah bagus sekali kan, animasi kan semua. Saya kira anak-anak bisa ya pakai AI, nanti bisa memberi itu informasi ke siswa. Bagaimana sih akibat lingkungan narkoba, kemudian minuman keras, bagaimana itu akibatnya nanti di masa mendatang. Bisa bikin sedikit aplikasi tentang penyuluhan. Bu, mohon maaf. Untuk terkait informasi seperti itu dari program double track yang digital skill, anak-anak kemarin itu ini Bu, membuat aplikasi yang namanya Kepepet. Itu semacam informasi untuk kita semua, termasuk salah satunya masalah narkoba itu Bu. Dan itu kemarin memenangkan di lomba digital skill kemarin, memenangkan juara best ide di ITS kemarin Bu. Oke. Itu kemudian ini Bu terkait e-kreasi Bu, itu sebetulnya sudah berbasis Android Ibu, jadi sudah bisa diakses di HP-nya anak-anak. Jadi semua karya siswa sebetulnya kemarin ini idenya Ibu, banyak sekali kreasi anak-anak, termasuk salah satunya topeng-topeng ini. Yun sewu, orang Jawa bilang geletaan Bu, geletaan di ruang rekreasi. Kemudian kita melihat kok eman skuadron rusak, terus tidak ada teman-teman yang tahu gitu ya, termasuk lukisan-lukisan itu juga kok kalau ditumpuk gitu kan tidak ada yang melihat ya Bu ya. Akhirnya kita foto, banyak yang kita upload di e-kreasi ini tadi Bu. Foto ada, cerpen ada, kemudian e-book juga ada, modul dari Bapak Ibu guru juga ada. Kemarin pada saat P5, pada saat kami membuatkan
modul pun anak-anak banyak yang akses dari rekreasi ini Bu. Oke. Jadi kita benar-benar berusaha bisa memanfaatkan IT tapi tidak dimanfaatkan oleh IT. Nah, Benar-benar bisa betul. memanfaatkan IT itu baik itu untuk kepentingan pembelajaran anak-anak juga informasi-informasi yang lain. Jadi harapan kami semacam itu. Jadi memang kemajuan zaman itu sangat cepat ya Pak ya. Iya. Bahkan semuanya Tanpa IT kita pasti akan tertinggal. Ya. semuanya itu serba online, belanja online, baca buku online. Terus seperti yang Pak Wan bilang tadi, kita itu harus bisa memanfaatkan IT, bukan dimanfaatkan oleh IT, gitu dia. Nah, terus saya ingin menyampaikan bahwa ada ini kabar baik di dalam bidang akademis Bu. Jadi SMA Negeri 1 Pagak kemarin ini telah mengalami peningkatan jumlah siswa yang diterima di PTN Bu. Yang sebelumnya itu cuma 2 siswa, sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan Bu, yaitu 27 siswa melalui jalur SNBP. Dan untuk jalur SNBT itu mengalami peningkatan mengalami siswa yang diterima itu ada 25 siswa Bu, seperti itu. Kira-kira gimana Bu tanggapannya? Berarti SNBP-nya 27. SNBT-nya 25 Dari tahun-tahun sebelumnya yang total kurang 50. Ya, itu suatu kemajuan yang sangat besar sekali, bagus sekali, dan memang itu ukuran untuk SMA ya. Itu salah satunya indikatornya sukses pembelajaran apa itu dari yang diterima atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini suatu kemajuan dan perlu dipertahankan, dan perlu lagi mungkin ditingkatkan program-program yang memang siswa tersebut berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Hari ini melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak hanya, mohon maaf ya, kadang anak saya nggak mampu, saya dari keluarga nggak mampu, saya minder untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi hari ini tidak. Melanjutkan ke perguruan tinggi itu pun banyak ada program dari pemerintah. Salah satunya ya masuk perguruan tinggi dengan melalui KIP. KIP itu kan ada beasiswa ya. Itu kan dapat biaya hidup, biaya pendidikan itu. Dan yang berikutnya selain dengan itu, kalau di sini kan sudah memberikan double track. Anak-anak kan sudah punya penghasilan. Apalagi digital skill. Digital skill itu anak tidak harus bekerja di suatu toko, suatu kantor. Di rumah dia juga bisa menghasilkan produk, bisa dijual secara online. Lah, dari penghasilan ini, pendapatan ini dia bisa melanjutkan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya anak yang mendapat double track itu kalau memang dia ingin menambah ilmu, dia sebenarnya bisa melanjutkan perguruan tinggi dengan biaya sendiri. Itu suatu kebanggaan dari siswa kalau bisa melanjut dengan penghasilan sendiri dengan wirausahanya sendiri itu. Apalagi di sini digital skill ya, kan anak bisa dari rumah bisa kan. Dengan IT kita kan hari ini tidak mengenal batas ruang, waktu dan tempat. Ibu, Bunda mungkin memang salah satu keinginan dan kebanggaan sekolah itu apabila banyak siswa-siswanya yang diterima di perguruan tinggi. Termasuk kami juga sangat berharap banyak sekali dari siswa kami itu nanti yang meningkat diterima di perguruan tinggi. Mungkin ada kiat-kiat khusus Bunda yang agar kita memberikan semangat dan motivasi kepada siswa sehingga banyak nanti anak-anak yang berlomba-lomba untuk masuk ke perguruan tinggi, karena memang di daerah sini secara geografis mungkin secara penghasilan juga masih banyak anak-anak yang begitu lulus itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Bunda. Gini, memang kita pendidikan itu invest, tidak bisa dinikmati sehari 2 hari, 1 tahun tidak bisa. Kalau memang kiat itu salah satunya dia siswa baru masuk, kita petakan, entah kerjasama dengan pihak ketiga, bisa dengan tes bakat minat, sudah dilihat di situ. Kemudian kita guru BK yang bekerja bagaimana ini, kemudian kerjasama dengan orang tua dipanggil, ya beri semangat, motivasi. Orang tua juga begitu, Bu, Pak, kita anak ini putra bapak ibu bagus, pinter lah nilainya, bisa ada peluang masuk perguruan tinggi.
sekolah mendampingi. Kebetulan kami pribadi, saya ini sudah beberapa kali itu mendampingi siswa untuk bisa diterima di perguruan tinggi dengan jalur KIP. Ya, memang dia, Bu saya ini loh coba daftar. Sampai kami pribadi ketemu saya anaknya, yang penting kamu bisa memilih dulu, pengen kemana. Kami bantu dia masukkan ini orang tuanya, Bu saya nggak mampu ya. Jangan malu minta surat keterangan. Akhirnya ada banyak yang terima di UM, ada di UB ada, di UNER ada. Mereka itu tidak mau. Kita harus memberi support yang memang tadi dari keluarga kurang mampu, support bagaimana seperti itu. Ya jelaskan bahwa kalau KIP itu tidak kita dapat beasiswa. Kemudian itu yang memang anaknya dalam segi akademik bagus ya juga. Tapi ada anak yang memang itu mungkin yang jalur prestasi ya. Tapi kalau yang jalur tes, tapi tes itu kan kita tidak tahu nasibnya anak. Kadang-kadang pilih jurusan ini ternyata sepi jurusan, dia bisa keterima. Ya tetap tadi setelah ada pemetaan, orang tua kita guru BK, orang tua kita sinergi, anak ini kita support. Nah, kamu ikut double track, kamu bisa punya penghasilan, kamu bisa masuk ke sekolah dengan wirausaha. Sekarang banyak loh yang kuliah dengan wirausaha sendiri itu. Nah, itu kita dari sekolah juga harus selalu mendampingi, memotivasi. Saya kira itu suatu seni ya. Saya kira seni dari seorang guru. Kami pun sudah bukan guru itu sering memandu itu sampai kadang saya itu lupa. Ibu putra saya keterima di sini, terima kasih ya bimbingannya ini. Oh iya. Yang mana? Saya lupa karena dia itu waktu daftar ini loh, kebanyakan waktu PPDB milih mana, semua kan milihnya ingin sekolah favorit. Oh iya ibu ini, padahal kita zonasi. Loh ibu putranya bisa zonasi dekat ini, ibu siapa tahu anaknya di sana peluang, jadi mungkin terpandai di sana. Lah itu kebetulan terjadi. Saya sudah berulang kali kemarin juga sampai gini, Bu terima kasih ibu yang kemarin memilihkan sekolah anak saya SMA, sekarang keterima di UNER jalur prestasi sudah itu lah. Iya, memang dari awal sebuah bayaran yang sangat mahal ketika seorang guru itu melihat anak didiknya telah berhasil. Sukses. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Kami juga sangat senang kalau satu sekolah itu banyak SMA ya, banyak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Senang saya gitu usaha. Memang berarti pada dasarnya yang terpenting kita motivasi anak itu paling tidak harus berani dulu. Iya, punya masalah percaya diri. Nanti kita pikirkan dulu. Iya, punya percaya diri. Sekarang pemerintah juga ada KIP dan seterusnya. Iya. Jadi kembali ke motivasi memang motivasi itu yang harus benar-benar kita tanamkan ke siswa sehingga siswa itu belajar dan belajar. Nah, saya yakin itu nanti pasti ada jalan keluar. Iya. Terus saya ingin bertanya ke Ibu Iyut mengenai peningkatan yang terjadi di SMA Negeri 1 Paga tentang siswa yang diterima di PTN itu Bu. Nah, kira-kira kiat atau program apa sih yang Ibu jalankan masa kepemimpinan Ibu hingga bisa mencapai hal tersebut Ibu? Apa yang disampaikan Ibu Eman tadi itu adalah salah satu yang saya terapkan di SMA Negeri 1 Paga. Jadi pada saat saya datang ke sekolah itu kan saya kan otomatis melihat data dulu Ibu ya, data yang lulus berapa, yang diterima ke perguruan tinggi, yang melanjutkan itu berapa, yang tidak melanjutkan berapa. Kemudian saya undang guru BK anak ya, saya undang guru BK, saya ajak komunikasi bagaimana sih para guru BK ini memetakan bakat minat adik-adik ini yang terutama yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan dari nilai kan memang untuk daftar ke SNBP kan memang harus ada daftar eligible ya yang 40% itu. Nah, ini yang kita kita dampingin. Jadi kita undang anak-anak ini beserta orang tua Ibu ya. Jadi kami benar-benar menelusuri adik-adik nantinya mau kemana. Kemudian kami petakan, ya kami ada angket juga di sana, kemudian kita petakan. Jadi pada saat anak-anak daftar ini benar-benar daftar sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan bakat mereka. Jadi seandainya nih ada yang double yang pemilihan jurusan, ini kita kita dampingi lagi.
Nah, dari apa? Dari nilai ini bagaimana, kemudian dari kemampuan bagaimana, sehingga anak yang double ini ada pikiran lain, ada bayangan lain, kira-kira yang linear yang akan diambil itu apa sih selain yang jurusan si A ini tadi. Jadi itu nak. Jadi kita lebih kepada pendampingan bakat dan minat. Kita betul-betul dampingi, kita dekati orang tua sehingga apa yang menjadi arahan kami, kita juga nggak diam, nah kita juga melihat peluang-peluang yang di perguruan tinggi itu seperti apa sih. Misalkan anak ini mau masuk ke UM, berapa sih grade-nya untuk masuk ke sana. Nah ini kita juga harus tahu itu. Jadi kita petakan benar-benar berdasarkan kriteria masuk untuk perguruan tinggi tersebut. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti itu kemarin kita banyak yang bagus Ibu. Begitu kompleks sekali ya. Betul Pak Wawan, betul. Mungkin juga termasuk ada pengaruhnya kalau di sekolah kita kan juga anak-anak itu selain akademisnya juga non akademisnya anak-anak banyak yang menonjol. Kesenian, betul. Ya, memang itu juga bisa dipakai modal. Iya, sertifikatnya itu juga. Kemarin juga ada Bu, saya juga heran sebetulnya. Antara jurusan ini Bu, tahun lalu ini kan ada siswa kita yang lolos FLS 2N tingkat nasional Ibu, juara 3 yang namanya Enjang ini, dia kan menyanyi solo Ibu. Diterima di UB itu jurusan komunikasi Ibu. Kan kalau dipikir itu kan antara menyanyi dengan komunikasi ini sepertinya kan tidak linear Bu ya, tapi ini bisa Ibu, buktinya mereka ini diterima di sana. Berarti memang sedikit banyak prestasi yang didapatkan anak-anak ini menjadi nilai plus bagi perguruan tinggi Ibu. Iya, memang kadang banyak perguruan tinggi mencari anak-anak yang berbakat seperti itu, punya prestasi. Karena apa? Ya kalau diterima, ketika perguruan tinggi ada kompetisi, dia kan bisa mewakili. Betul itu. Termasuk Enjang ini di UB juga sudah mulai mengisi lomba-lomba yang diadakan yang di tingkat nasional itu ya Bu, sudah diundang di Jakarta kesini membantu adik-adiknya alhamdulillah. Itu bisa buat untuk ini Bu, trik juga untuk memotivasi ketika yang sudah sukses ke sana, suatu saat diundang. Iya, betul. Anak-anak dikumpulkan untuk memberi motivasi. Betul Ibu. Karena memang kalau diberikan contoh secara langsung semacam itu anak-anak akan lebih terpacu. Betul. Jadi kita memang mencoba untuk tembus ke perguruan tinggi negeri itu dari dua sisi gitu, dari sisi akademis, dari segi non akademis juga kita garap sehingga harapannya nanti benar-benar bisa maksimal. Yang tidak kalah pentingnya Pak yaitu sinergi. Jadi sinergi. Ya guru, siswa, orang tua. Jangan sampai yang mau kuliah orang tuanya. Itu yang betul, yang agak sulit yang itu karena kadang-kadang anaknya tidak mau ke sana, orang tuanya. Ambisi orang tua ini. Anak yang jadi korban. Akhirnya dia nggak lolos. Kemudian Ibu Emma, saya mau tanya nih, program yang dilakukan atau direalisasikan oleh cabang dinas Kabupaten Malang untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah sini itu apa saja Bu, kalau boleh tahu? Kalau untuk meningkatkan yang jelas itu harus ada sinergi yaitu tadi guru, siswa, orang tua dan masyarakat itu pemerintah daerah, kemudian pengamat pendidikan, masyarakat juga orang tua. Nah, untuk meningkatkan pendidikan di sini karena Kabupaten Malang itu kan sekolahnya tidak mengelompok satu tempat kan, jaraknya jauh. Ya kita buat program-program yang bisa menjadi unggulan sekolah masing-masing. Jadi tiap sekolah ini kami menekankan bahwa harus punya program unggulan. Kebetulan yang unik di sini tadi punya program prodisti. Iya, kalau program yang itu double track sudah banyak. Nanti kalau di SMA Negeri Lawang sudah lain programnya. Ada yang di Turen itu olahraga. Jadi setiap sekolah baik SMA, SMK untuk meningkatkan mutu kualitas yaitu sinergi semua itu, dan satu sekolah harus punya program unggulan ini. Kalau sudah punya program unggulan ini pasti akan sekolah tersebut akan namanya itu sudah harum dan terkenal di mana-mana, dan siswa nanti
waktu PPDB akan mencari sekolah tersebut. Meskipun Pak agak jauh di sini, ketika ada program Prodistik, dia keluar bisa bikin wirausaha secara IT, bisa melangsungkan perguruan tinggi. Ada kekhususan lah ya, ada poin khusus. Pasti meskipun di Kepanjen akan mungkin daftar ke sini. Ya. Menarik siswa-siswa. Secara otomatis mereka tertarik karena program unggulan kita. Ya, kalau kami untuk itu yang jelas itu harus setiap sekolah baik SMA SMK harus mempunyai paling tidak satu program keunggulan. Ya. Kemudian saya ingin menggeser nih, kan tadi kita baru bahas tentang akademis, Bu. Kita geser dikit ke bidang non akademis. Seperti yang sudah dibicarakan Bu Iyut dan Pak Wawan tadi, tahun kemarin kita baru saja mendapatkan prestasi yang bergengsi ya Pak ya Bu. Betul. Yaitu juara 3 FLS 2N Vokal Solo Putri yang diwakilkan oleh Mbak Enjang. Nah, kemudian selain itu kita juga punya prestasi potensi di bidang seni. Karena Semapa itu kuatnya itu biasanya di seni, Bu. Kayak ada karawitan dan juga tari seperti yang ditampilkan di aula tadi. Tadi tari remo ya kalau nggak salah ya, Bu. Tari remo. Tapi di labnya yang ngiring lab langsung dari karawitan. Terkait kesenian, ini kan juga kearifan lokal. Ini perlu ada yang perlu ditingkatkan. Ini karawitan. Karena saya lihat, saya selama ini keliling kemana-mana, yang punya karawitan itu baru saya lihat 3 sekolah. Ini tadi sudah punya, tapi perlu cari pembimbing yang lebih lagi, dimaksimalkan. Karena karawitan ini kalau memang digarap betul-betul juga bagus. Betul. Karawitan juga nanti yang tahun kemarin itu juga juara 1 se-Malang Raya yang diadakan di Batu. Dan memang kami juga berharap dengan adanya karawitan itu kearifan lokal ini, budaya terutama anak-anak tidak kenal dengan budaya lokal, itu harapan kami. Sehingga dan itu pun juga yang kesenian yang campur sari ya. Campur sari Bunda juga mohon doa restu. Ini 4 anak juga kita ikutkan lomba campur sari di UNESA. Kita mohon doa restu semoga Ibu juga bisa membuahkan sebuah prestasi. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya Bu buat segmen Warta Cakasana kali ini. Kira-kira ada saran apa saja buat SMA Negeri 1 Paga ini biar bisa lebih berkembang agar menuju to the next level, dan juga harapan-harapan untuk pendidikan di Kabupaten Malang, Bu, khususnya di SMA Negeri 1 Paga. Harapan kami kan ini tadi saya lihat sekolahnya sudah bagus, bersih, sarpresnya juga memenuhi, siswa-siswinya juga saya lihat bagus, rapi-rapi, cantik-cantik ya. Kemudian gurunya juga sudah memenuhi di sini ya, antara perpaduan antara PNS dan P3K sama GDT juga sudah terpenuhi lah, maksudnya sudah perpaduannya jumlahnya itu hampir imbang lah ya. Ya tinggal kita kembali lagi ke gurunya, guru-guru, kepala sekolah dan tendiknya, bagaimana kita rasa memiliki sekolah ini. Kalau kita tidak punya memiliki rasa memiliki sekolah ini, kapan kita akan membangun, mencetak prestasi? Kemudian saya juga siswanya sekolah di sini, saya sekolah di sini juga harus bisa bahwa saya sekolah di sini, saya juga harus membawa nama besar ini. Bagaimana mencetak prestasi? Apalagi di sini tadi kan sudah akademik, sudah non akademik, sudah. Jadi siswa-siswinya juga harus giat, selain giat belajar, utama giat belajar, giat juga mengembangkan kompetensi dirinya. Sudah ada double track, ada prodistik itu. Nah, yang terakhir yaitu ada sinergi. Semuanya yaitu tadi dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua ini. Mari sama-sama kita meningkatkan satu tekad, meningkatkan mutu kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Paga. Salah satunya yaitu dengan mencetak prestasi
yang baik loh ya, prestasi yang baik itu sebanyak-banyaknya, baik guru atau siswa. Jangan mencetak prestasi yang hal-hal tidak baik. Dan pesan saya terakhir, tolong jangan ada di sini, mohon maaf, kekerasan. Perundungan. Kekerasan dalam bentuk perundungan, kekerasan apapun tidak boleh ada di sini. Tuh, terisi dengan hal-hal yang baik. Terkait perundungan, Ibu, mohon maaf saya hanya menambah sedikit. Kami sudah bekerja sama dengan Babinsa yang ada di sini, Ibu, juga pihak Kapolsek, yang terakhir juga dari BNN, Ibu, kemarin sudah berkunjung ke sini memberikan sosialisasi ke anak-anak juga terkait pentingnya kita pencegahan terkait bullying sama narkoba ini tadi. Itu yang membuahkan sebuah SMA bersinar, bersih tanpa narkoba. Kali ternyata hari ini sekolah kita benar-benar beruntung, Bu Bunda ya, Emma bisa ramu di sini karena ini tadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari beliau. Semoga ini benar-benar nanti ini ya bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita semakin hari semakin maju dan juga peminatnya semakin banyak. Ya, amin. Ya, sudah sampai kita pada penghujung acara ya Pak, ya Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Emma selaku bintang tamu dan juga Bapak Wawan dan juga Ibu Yud. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Warta Cakasana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.